Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamu Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang rahasia orang-orang sukses yang bisa mempertahankan kesuksesannya ya. Mereka bisa sukses karena mereka punya karakter ini. Salah satunya mereka tuh selalu ingat ya, 3 orang yang harus kamu ingat ketika kamu sukses. Oke? Apa aja jenis orang-orang itu setelah yang satu ini? Baik, oke guys, jadi ketika kita lihat orang yang bisa berhasil atau sukses dalam satu bidang, mereka ternyata memiliki orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang mensupport mereka dari belakang. Dan mereka seringkali di belakang layar. Mereka ini nggak ketahuan atau mungkin jarang terlihat oleh orang kebanyakan gitu ya, jarang terlihat. Dan ternyata orang-orang inilah yang memegang peranan penting dalam kehidupan orang-orang yang bisa akhirnya mencapai keberhasilan mereka, mencapai puncak kesuksesan mereka. Nah, apa saja sih jenis-jenis orang ini yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu 3 orang yang betul-betul harus kalian ingat ketika kalian itu sukses. Ya, jadi hari ini ada yang merasa mungkin, Pak, saya ini kan belum sukses, Pak, saya ini belum berhasil. Ya kan? Nah, makanya itu sebelum Anda mungkin nanti ke depannya Anda bisa berhasil, dan amin ya, saya aminkan, saya doakan teman-teman di sini yang menonton channel ini Anda adalah calon-calon orang sukses berikutnya. Jadi Anda harus tahu dulu ada orang-orang ini yang harus selalu Anda ingat gitu ya. Ketika Anda mungkin lagi merintis dan lagi berjuang, lagi struggling, lagi fight untuk bisnis Anda atau usaha Anda, dan lalu ketika Anda bisa berhasil, Anda bisa sukses, ya Anda jangan lupakan 3 orang ini. 3 orang ini yang harus Anda ingat. Anda harus ingat dan Anda harus perhatikan mereka, karena mereka inilah yang berjasa mungkin dalam kehidupan Anda gitu ya. Yang pertama yaitu orang yang membimbing Anda dari nol, orang yang mengajari kita dari nol. Nah, ini orang-orang yang mungkin kita belum jadi apa-apa, kita belum siapa-siapa, tapi mereka ini mau membimbing kita dari nol. Mereka mau mengajari kita dari bawah, dari paling dasar basic. Nah, ini orang yang harus Anda ingat. Contohnya mungkin mentor Anda ya kan, mentor bisnis Anda, atau mungkin orang tua Anda, bisa juga dari paman Anda ya, atau mungkin sahabat Anda yang memang dia peduli dengan Anda, dia mau bantu Anda dari nol, dari bawah. Oke, mungkin dari juga mentor di YouTube Anda, itu juga bisa teman-teman. Mungkin Anda nggak pernah ketemu langsung dari orang itu gitu ya, Anda nggak pernah ngobrol langsung, tatap muka langsung, tetapi Anda belajar dari ilmu dari YouTube-nya, Anda belajar dari mungkin sosial medianya atau mungkin bukunya, Anda bisa dapatkan sesuatu di sana dan Anda bisa mulai berkembang dan Anda bisa jadi orang yang berhasil. Nah, itu berarti mereka lah yang berjasa dalam hidup Anda. Mereka berjasa dari nol gitu ya, mereka berjasa ketika Anda dari nol. Oke, terus lalu mungkin juga dari guru Anda, guru di sekolah Anda, mungkin yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Jadi jangan lupakan orang-orang seperti ini, karena orang-orang seperti ini mereka nggak memiliki nggak memiliki rasa untuk suatu saat ingin dibalas gitu ya. No, mereka betul-betul ikhlas. Karena apa? Karena Anda dari nol. Kalau Anda sudah sukses, banyak orang yang akan tanda kutip gitu ya menjilat Anda gitu ya. Banyak orang yang akan jadi baik, jadi sok akrab, jadi bisa mau berteman dengan kita, bersahabat dengan kita, karena mungkin ada sesuatu yang di belakang itu gitu kan, ada udah di balik batu, mereka pingin sesuatu. Tapi ketika Anda dari nol, ketika Anda susah, ketika Anda lagi berjuang, orang-orang inilah yang Anda harus ingat, jangan lupakan mereka. Ya, orang-orang inilah yang tulus membantu Anda. Oke, dan ini kita seperti apa ya? Ingat jasa guru kita, seperti pahlawan tanpa tanda jasa gitu teman-teman ya, pahlawan usaha kita gitu ya, pahlawan hidup kita. Jadi jangan lupakan orang-orang seperti ini. Yang kedua yaitu orang yang selalu bersamamu ya, mungkin dari nol sampai sekarang, atau tetap percaya denganmu sampai sekarang. Nah, ini penting. Mungkin partner usaha Anda ya, atau mungkin teman atau sahabat baik dari kalian yang sangat percaya dengan kamu ya, sangat percaya dengan kita, yang dimana mereka ini mungkin melihat kita sekarang bukan siapa-siapa, tapi ketika dia mau menemani kita, mereka mau bekerja sama dengan kita,
dari nol, dari bawah, dan sampai sekarang bisa sukses, sampai bisa berhasil. Nah itu jangan lupakan mereka, karena mereka inilah orang-orang yang setia gitu ya, orang-orang yang mau tanda kutip ini mengikut kita dengan setia. Walaupun mungkin kita dari nol, dari bawah, mereka belum tahu kita ini mau jadi apa, kita ini bisa berhasil atau enggak, mereka tetap setia, ya kan. Bisa juga jadi pasangan hidup kita, ya kan, bisa juga orang tua kita yang menemani kita dari bawah, dari nol, ya kan, dan mereka percaya dengan kita, ya kan. Lalu mungkin ya suami atau istri kita, teman-teman sekeliling kita, sahabat karib kita. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau sahabat yang nggak percaya sama kita ya, ada banyak juga. Tetapi sahabat yang mungkin percaya dengan kita, yang mau menemani kita dari nol dan bisa sampai sekarang, berpartner contohnya gitu. Ya, atau mungkin kalau nggak berpartner pun mereka mendukung, mereka support, dan mereka percaya kalau suatu saat Anda bisa berhasil. Nah, orang-orang seperti ini Anda harus pertahankan. Orang-orang seperti ini jarang sekali ada. Karena apa? Ya, karena mereka betul-betul tulus gitu kan. Mereka belum tahu Anda siapa, akan jadi seperti apa, tapi mereka mau menemani Anda, mau mensupport Anda, ya kan? Dan bahkan mereka percaya dengan Anda. Ini kata kuncinya, mereka percaya dengan Anda. Bagaimana mereka bisa percaya kalau belum kelihatan hasilnya, ya kan? Nah, itu dibutuhkan satu ketulusan. Nah, di sini kita harus ingat orang-orang yang seperti ini, teman-teman yang seperti ini, mungkin pasangan kita, ya kan? Jadi seringkali saya lihat juga ada pasangan yang menemani dari nol gitu kan, entah itu suami atau istri atau pacarnya menemani dari nol. Ketika mereka berhasil, mereka itu lupa dengan pasangannya gitu. Mereka cari yang lebih cantik contohnya, mereka cari yang lebih ganteng contohnya. Nah, itu satu hal yang apa ya, menurut saya itu kita bisa tanda kutip kualat teman-teman, karena mereka inilah yang tulus membantu kita. Kalau ketika kita berhasil, semua orang pasti mau, ya kan, entah itu dari yang cantik, dari yang ganteng, dari yang pokoknya apapun lah, mereka pasti mau dengan kita gitu kan, karena udah kelihatan berhasil. Tapi yang mau menemani kalian dari nol, yang betul-betul nol, ya itu jarang kita bisa temui orang seperti itu. Makanya mungkin partner juga sama, kita cari partner yang mereka mau menemani kita dari nol, mereka mau punya visi yang sama, mereka mau berjuang sama-sama, mereka mau kerja keras sama-sama, mereka mau mengeluarkan keringat bersama-sama dengan kita, mencucurkan air mata bersama dengan kita. Ini yang kita harus pertahankan. Oke, jangan lupakan orang yang seperti ini. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, ini juga yang paling penting, yaitu jangan lupakan orang yang meremehkan dan menghinamu. Loh Pak, kok balas dendam? Bukan, kita bukan balas dendam teman-teman, tapi kita ini mau berterima kasih dengan mereka, ya kan, karena mereka lah, karena berkat mereka, karena mungkin dari ejekan dan hinaan mereka, kita ini semakin kuat, kita ini semakin termotivasi. Ya, saya mungkin masih ingat beberapa ada teman-teman saya yang mungkin mungkin tidak bermaksud untuk menghina gitu ya, tapi kata-katanya itu mereka nggak sadar kalau itu menyakitkan gitu, kata-katanya itu betul-betul menusuk gitu. Sehingga saya berpikir, oh no problem, ya kan. Saya berpikir waktu itu saya belajar untuk menjadi dewasa gitu. Jadi dewasa ya, sehingga apa yang dikatakan orang itu nggak jadi satu membuat kita jadi baper gitu, bawa perasaan gitu kan. Tapi saya mengubah baper itu menjadi bawa perubahan dalam hidup saya. Saya ingin hidup lebih baik, saya ingin fight dalam hidup saya. Saya ingin bukan cuma membuktikan kepada mereka bahwa saya berhasil, no. Tapi saya ingin karena saya berhasil ini, dampaknya kepada banyak orang, dampaknya terhadap mungkin minimal dari keluarga saya, itu bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Nah, oke, jadi jangan juga ini jadikan satu acuan untuk kita membuktikan kepada orang lain kalau kita ini hebat, kalau kita ini bisa membungkam mulut mereka gitu kan. Nah, itu mungkin motivasi yang basic, motivasi dasar gitu ya. Tapi ketika Anda sudah naik ke level-level berikutnya, itu bukan jadi motivasi yang dasar gitu kan, ketika kita bukan menjadi motivasi yang utama ketika kita mau sukses itu, ya kan. Tetapi ketika kita mungkin awal-awal teman-teman ada orang yang mengejek dan mungkin menghina kita, itu kita bisa jadikan satu energi, jadikan motivasi, ya kan, motivasi yang kuat, bukan cuma untuk membuktikan kepada mereka, tetapi untuk bisa berdampak buat banyak orang, bahkan bisa berdampak buat orang yang menghina kalian, bisa hidup kalian atau mungkin hidup kita selama ini yang yang mungkin kita merasa kurang bermanfaat, kita bisa jauh lebih bermanfaat. Dan jangan-jangan ilmu kita diambil orang yang mengejek kita juga, ya kan? Ilmu kita atau mungkin yang sudah kita lakukan gitu kan, dan yang sudah kita ajarkan kepada masyarakat, itu bisa berdampak termasuk kepada orang yang mungkin mengejek dan menghina kita.
Dan orang yang mengejek dan menghina kita, suatu saat dia bilang seperti ini kepada temannya, wah itu teman saya loh, itu saya kenal loh, ya kan? Padahal bukan cuma kenal, dia itu yang mengejek kita gitu kan. Tapi dia kalau ngomong sama orang, ini saya kenal, saya teman baik. Wah, itu berarti Anda sudah berhasil teman-teman, ya kan? Tapi sekali lagi jangan lupakan orang seperti ini, karena apa? Itu sebagai motivasi kita untuk bisa fight lebih baik, untuk bisa mengejar impian kita, dan bisa lebih berdampak untuk banyak orang. Oke? Itu aja mungkin sharing saya untuk kalian teman-teman pada hari ini. Semoga kalian termotivasi untuk jadi pengusaha yang sukses, kalian semakin semangat untuk menjadi seorang yang lebih sukses di kemudian hari. Oke, thank you. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.